Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di mata pelajaran ASJ. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa dulu agar selama proses pembelajaran ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ketua kelasnya siapa? Oke, tolong dipimpin dulu doanya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya kita absen dulu ya. Untuk hari ini, apakah ada yang nggak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua? Ya. Oke, alhamdulillah kalau masuk semua, berarti saya daftar hadirnya tentang semua. Oke, sebelum itu kita kesepakatan kelas dulu. Karena kita sekarang di lab, tentu ada SOP-nya. Jadi penggunaan komputer tolong tidak digunakan untuk hal-hal lain. Contoh misalkan nyetel YouTube, main game, atau hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Yang kedua, saya minta cek di meja kerja kalian ada sampah nggak? Kalau ada, kita buang dulu biar suasana belajarnya lebih oke. Cek dulu silakan. Ada? Nggak ada? Oke, sip. Kita akan coba masuk ke materi kita hari ini. Kita akan bahas tentang Linux Enterprise Red Hat pada lingkungan virtualisasi. Nah, sebelum itu, kita bahas satu masalah dulu. Kalian tahu server? Tahu. Apa yang terjadi atau resiko apa yang terjadi jika ada server di layanan IT yang saat ini eksis, entah itu game, pada main game nggak? Main. Entah itu sosial media kayak Instagram, pada main nggak? Main. Servernya terganggu. Resiko apa aja yang terjadi yang mungkin kalau misalkan server game, server sosmed atau layanan TI yang aktif hari ini terganggu? Ada yang bisa jawab? Servernya error. Servernya error. Oke, satu, servernya error. Yang terjadi apa? Impact di user sebenarnya. Kalau misalnya servernya ada gangguan. Ada lagi? Aplikasinya berpotensi nggak bisa dibuka. Bagus. Ada lagi yang lain? Terjadi delay. Delay itu maksudnya lambat gitu ya, aksesnya ya? Good. Ada yang mau nambahin jawabannya? Kalau terjadi gangguan di servernya, apa yang terjadi? Cukup? Nah, luar biasa untuk jawaban-jawabannya. Itu mungkin terjadi. Delay. Bahkan yang terburuknya aplikasinya nggak bisa diakses. Nah, itu yang hal terburuknya. Kalau misalkan layanan aktif, contoh Google, pernah ngeliat nggak? Google itu mati, nggak bisa diakses. Pernah dengar berita itu nggak? Nggak, pernah terjadi. Di tahun 2000 berapa gitu, 2020-an juga pernah terjadi. Ternyata itu mengakibatkan kerugian besar juga loh. Banyak resiko-resiko yang terjadi ketika gangguan server itu terjadi. Nah, hari ini berkaitan dengan materi Linux server atau server yang berhubungan dengan Linux, lebih spesifiknya dengan Linux Enterprise Red Hat, kita akan coba bangun pada ruang lingkup virtualisasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, siswa mampu memahami sistem operasi Linux Enterprise dalam hal ini untuk kebutuhan server. Yang kedua, siswa mampu menerapkan server virtualisasi Linux Enterprise Red Hat. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis aplikasi virtualisasi. Yang keempat, siswa mampu mengevaluasi penggunaan sistem operasi Red Hat Enterprise Linux. 4 tujuan pembelajaran itu akan kita bahas. Ini materi definisinya, di mana Linux Enterprise itu adalah distro Linux yang dirancang khusus untuk digunakan dalam lingkungan TI atau IT. Komersial dan perusahaan. Jadi Linux Enterprise itu spesifik untuk kebutuhan komersil. Berbeda dengan community. Community berarti gratisan. Biasanya digunakan untuk kebutuhan lab, belajar. Nah, mau tahu, adakah yang tahu Linux apa yang masuk ke golongan community, yang masuk ke golongan enterprise? Ada yang tahu nggak? Atau apa yang kalian tahu tentang distro Linux? Apa aja? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke. Pernah dengar Linux Debian? Nah. Nah,
belum tahu aja nih. Sebenarnya tahu Linux Debian itu masuk ke dalam community. Sedangkan yang kita bahas hari ini, Red Hat, itu masuk ke dalam lingkungan komersial atau enterprise. Perbedaannya apa? Perbedaannya terletak pada lingkungan dukungannya. Gitu. Nah, ini ada part karakteristik dari Linux Enterprise. Yang pertama adalah stabil dan aman. Maksudnya apa? Linux Enterprise lebih stabil karena didukung 24/7. Gak ada tidurnya tuh tim. Makanya cocok untuk kebutuhan komersil. Karena ada tim yang mengurus layanan Linux Enterprise-nya selama setiap waktu. Kalau kayak gini berarti setiap hari, setiap jam kan? Dan dia juga menyediakan bug fix. Artinya apa? Ketika ada kerusakan, bug, itu timnya segera untuk memperbaikinya. Dan yang gak kalah penting, selalu dijaga security patch. Patch itu melakukan penambalan lubang lah ibaratnya. Contoh misalkan dalam kasus dunia nyata sehari-hari, di rumah kalian bocor karena hujan. Apa yang dilakukan setelahnya? Tambel, minta perbaiki tukang gitu ya. Dan sama, di sistem operasi, itu ada kemungkinan juga sistemnya bocor dari aspek keamanannya. Bisa di-attack, bisa masukin backdoor dan sebagainya. Ketika menggunakan Linux Enterprise, ini selalu dijaga patch security-nya. Selalu ditambel. Yang paling umum sering kita lakukan adalah melakukan update versi. Handphone kalian kalau ada update versi dibiarkan atau diupdate? Good. Yang kedua, dukungan teknis premium. Dia sangat memungkinkan atau dijaga agar jangan sampai down. Misalkan, in case server game apa yang sering kalian mainin? Mobile Legend. Di balik ada servernya. Misalkan servernya menggunakan Red Hat. Atau barangkali bener pakai Red Hat. Ternyata di jam-jam tertentu, di peak-peaknya, kalian main game online itu, katakanlah Mobile Legend, di jam berapa? Jam-jam tertentu yang paling aktif. Malam. Misalkan malam hari, itu lagi peak-peaknya. Sampai si servernya ke-hit banyak, down dia. Nah, jika terjadi down, karena dia didukung, tim Red Hat-nya akan membantu. Oke, saya take control aja apa yang terjadi, dianalisa. Ternyata ada kesalahan apa? Perbaikannya apa? Itu tidak akan terjadi pada Linux community. Nah, masuk ke pertanyaan berikutnya. Berarti Linux Enterprise kira-kira kapan digunakannya? Ada yang mau jawab? Boleh angkat tangan? Dari pembahasan sebelumnya, kira-kira kapan digunakannya? Ketika apa? Belum tahu? Pertama, kalau kita benar-benar membutuhkan server yang up terus. Yang kedua, kalau kita membutuhkan dukungan teknis resmi. Kalau kita membutuhkan keamanan dan sebagai prioritas utama. Kalau ketika kita membutuhkan stabilitas secara jangka panjang. Kalau ketika kita diwajibkan karena regulasi, dan terakhir karena kalau sistemnya perlu legal dan bersertifikat. Selanjutnya, setelah kita mengenal Linux Enterprise, lebih spesifik kita akan kenal si Red Hat-nya. Red Hat ini salah satu dari bagian Linux Enterprise. Apakah satu-satunya? Bukan. Ada banyak juga Linux Enterprise lainnya. Tapi kenapa dipilih RHEL di pelajaran kita hari ini? Karena dia salah satu yang populer. Oke, selain RHEL ada yang tahu nggak apa yang Enterprise? Linux ya? Belum tahu. Ada namanya SUSE Linux. Logonya itu kayak gecko. Gecko apa? Hadal ya? Bunglon atau beda ya? Ya kayak gitulah, warna hijau. Ubuntu juga ada yang Enterprise, tapi yang Ubuntu Pro. Kalau bukan Ubuntu Pro, masuknya Community. Jadi ada banyak yang Enterprise. Ya. Sekarang saya coba mau nyampain, kita tonton bareng ada satu video yang dimana Red Hat mengenalkan dirinya. Kita tonton ya, kita simak ya. Siap? Life relies on unseen infrastructure. You may not notice, but it's there.
It bridges the distances between us and powers the way we make progress. Relate sama penjelasan sebelum-sebelumnya ya. Stabil, secure, gitu. One platform, unlimited potential. Dia bisa di environment cloud, on-premise, bahkan ke kontainer. Hari ini teknologi namanya kontainer. Nah, ini masih jauh lagi. Kontainer itu di atas virtualisasi. Hari ini kita belajar virtualisasi. Apa poin lain yang kalian dapat dari tontonan tadi? Speed katanya. Kecepatannya tinggi. Itu baik. Apa tadi? Visibility. Ada lagi? Konsisten. Oh, banyak ya. Nah, itu kenapa pentingnya tadi di awal kita bahas Linux Enterprise dan Linux Enterprise ada Red Hat. Nanti di akhir kita coba praktek ya untuk instalasi. Ini karena kita belajarnya agak di menjelang siang, sekarang udah mau jam 11. Udah mulai terasa letih nggak? Mulai terasa letih ya? Udah ngerasa lesu ya? Kita bakar dulu semangatnya. Coba kita ice breaking dulu ya. Nah, di sini Kakak menyediakan kertas, isinya apa ya? Isinya adalah kata-kata yang tulisannya hewan sebenarnya. Contoh gini, siapa aku dalam satu kata? Bikin clue. Aku adalah hewan yang sering disematkan dalam sistem operasi. Siapa aku? Hewan apa? Hah? Nah, ketebak langsung ya, penguin. Itu sistem operasi apa? Linux gitu ya. Tadi di berbagai slide ada Linuxnya ya. Ada penguinnya ya. Nah, mirip kayak begitu. Nah, semakin banyak clue-nya berarti tim yang menebak itu bisa jadi pengurangan poin. Kalau misalnya tebak pertama, berarti dia kelompok yang menang. Karena hari ini ada hadiahnya. Ini ada stiker. Stiker anim dandan. Tahu nggak sih? Dan. Tahu? Nah, itu ya. Nanti siapa yang menang dapat masing-masing satu hadiah. Siap? Perwakilannya pilih satu. Silakan ambil. Atau Sweet dulu. Sini perwakilannya siapa satu? Oh, kamu. Sweet yang sama sini deh. Yang menang ambil duluan. Sweet, sekali aja. Nah, menang ambil duluan. Oke, kamu ambil. Bebas. Oke, buka, jangan dilihatin lawan timnya, diskusi dengan tim kelompoknya masing-masing. Dah? Siap untuk bikin clue-cluenya? Dah, hati-hati. Penasaran, yang ini penasaran. Udah siap? Oke, silakan kasih kelompok satu ke kelompok dua clue-nya. Aku sering ditemukan di jalan. Waduh, general. Benar? Ya. Udah kalah di sini. Langsung benar. Udah siap? Oke, silakan memberikan clue-nya ke kelompok satu. Aku mempunyai. Oh, iya lu. Diskusi itu. Jangan lama, cepat jawab. HP. Salah. Ya, kalau pertama salah, kasih clue kedua. Silakan clue kedua. Aku mempunyai sisik. Ikan. Ya, betul. Tepuk tangan. Udah jelas ya, yang menang juga ini yang menang ini karena 2 kali kasih clue. Sini kertasnya. Mana? Oke. Hadiahnya untuk mempersingkat waktu nanti di akhir ya. Ya, ambil ya. Oke. Gimana? Udah lebih semangat sedikit? Ngilangin ngantuknya ya. Kita breakingnya cukup. Kita lanjut lagi. Materinya tadi kita udah review sedikit. Kita udah bahas apa? Linux Enterprise. Dan yang kedua, terakhir kita bahas tentang si Red Hat. Sebagai bagian dari Linux Enterprise. Si virtualisasi ini adalah proses membentuk virtual bukan fisik. Yang membedakan antara fisik dan virtual, kalau fisik bisa dipegang. Bisa disentuh. Gitu ya. Sedangkan virtual nggak bisa. Kita nggak bisa pegang, sentuh, bahkan kita nggak bisa lihat wujudnya. Tapi fungsinya bisa kita rasakan. Ya, yang membedakan itu. Nah, teknologi virtualisasi itu membentuk satu fungsi virtual, tapi fungsinya ada. Fisiknya yang nggak ada. Karena fisiknya menggunakan salah satu fisik yang akan dipecah menjadi beberapa virtual logic, gitu ya. Nah, kuncinya apa yang dilakukan oleh teknologi virtualisasi? Kok bisa? Ternyata kuncinya adalah perangkat lunak yang bernama hypervisor. Gitu. Nah, hypervisor ini tadi udah disebutin, dia adalah software layer yang tugasnya untuk sebagai pengawas lalu lintas.
Apa yang diawasin? Ada CPU, ada RAM, ada storage, network. Kita punya ada server tadi gambarnya. Ini adalah fisiknya atau bare metal. Ini boleh kalian tulis juga untuk penguat penjelasan di buku kalian. Oh, tipe 1 bare metal. Di atasnya adalah mesin virtualisasinya. Contoh kita ambil dalam case ini adalah Proxmox. Nggak ada Windows, langsung ke OS Proxmox. Baru di atasnya kita bisa bangun VM-nya. Misalkan kita bangun berapa? 10 VM. 1, 2, 3, 4, 5. VM 1. Ya, kehapus. Sorry. VM 1. VM 2. VM 3. VM 4. Dan VM 5. Ah, kurang nih. Butuh lagi 5 lagi. Oke, boleh. Tambahin lagi 1 lagi, 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut aja ya. 6, 7, 8, 9, 10. Bare metal. Nah, di atasnya nggak langsung ada apa nih, host OS. Apa? Contohnya Windows 10 katakan gitu ya. Baru di atasnya lagi ada apa? Belum VM. Kalau misalkan langsung VM, mirip kayak tipe 1. Tapi di sini ada lagi perantaranya. Mesin virtualisasinya. Apa? Misalkan VirtualBox. Ya. Baru dia di atasnya ada VM. Jadi lebih menang yang ini. Karena satu layer dibuang. Layer ini dibuang. Karena di sini nggak ada layernya. Gitu. Proxmox ini selevel dengan VirtualBox-nya sebagai mesin virtualisasinya. Nah, bayangkan kalau kalian ada yang pernah melihat di Task Manager, Windows 10-nya sendiri aja udah makan berapa RAM? Gede nggak? Misalkan RAM-nya berapa? 4 GB. Dia makan berapa? Bisa setengahnya mungkin. Berarti udah diambil 2 GB. Aktualnya sudah diambil 2 GB. Misalkan aktual disknya ada 500 GB disk. Diambil 20 GB oleh Windows-nya. Core-nya CPU udah diambil 2 core misalkan. Kalau yang di sini, semua spek yang ada di fisik itu sudah akan disalurkan oleh si VM. Nggak ada pemotongan, RAM-nya nggak dipotong. Disknya nggak dipotong 20 GB. Core-nya juga nggak dipotong. Tahu core? Handphone kalian juga ada kan spesifikasi berapa core gitu. Itu kecepatan dari speed dari prosesor CPU. Jadi semakin kencang handphonenya, semakin bisa menjalankan task-task berat. TI Infra hari ini ya, today asik. Masih menggunakan virtualisasi kekinian. Tapi tipe berapa? Tipe 1. Dia nggak mau mungkin pakai tipe 2 karena sayang resource. Gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tipe 1 itu. Kita coba bentuk kelompok. Langsung aja pengelompokannya karena ini ada 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tadi kan games juga begitu ya. Nah, sekarang bikin kelompok untuk pengerjaan tugas kakak demoin. Di sini ada lembarnya untuk instruksinya. Namanya LKPD. Lembar kerja peserta didik. Jadi ini sebenarnya satu kelompok masing-masing 1 cukup. Tapi biar bisa dibagi per baris kakak bagi. Silakan dibaca per baris. Pada bawa alat tulis? Isi dulu. Ya. Isi dulu, siapa yang mau ngisi salah satu aja. Nah, ini kelompok 2 lebih aktif nih, ada komunikasi ya. Kelompok 1 jangan mau kalah, diskusi. Ini maksudnya apa? Kayaknya nih, ntar begini deh. Karena kalian sebelumnya udah pakai tipe 2 kan? Tipe 1 belum. Diskusi dulu. Apa yang membedakan?
Ya, mau tanya apa? Cara login ke akun Proxmox. Good. Namanya siapa? Rasa udah nanya. Ada instruksi login ke akun Proxmox Realm-nya itu dari mana? Oke, berarti dibagikan dulu akunnya. Pertanyaan yang bagus. Jadi kamu kelompok berapa? User 02. Nih kosong ya. Kakak coret gini. User 01, user 02. Passwordnya kedua sama. PETSSW0RD. Yang kedua, aksesnya kemana? Nggak ada yang nanya tuh. Mau minta user, aksesnya nggak tahu kemana. Oke, aksesnya semuanya silakan buka browser. https://alamat IP 103.41.251.33. Silakan dibuka lewat instruksi itu. User 01, user 02. Kelompok 1, user 01, kelompok 2, user 02. Cek lagi udah bener belum? Kalau udah bener tinggal login. Nomor poin 3, verifikasi spek pada VM sesuai pada penjelasan poin B. Di situ poin B kan ada buatlah VM. Nah, VM-nya sebenarnya di sini klik aja, detik aja, arahkan kursor. Ini ada VM ya, ada nggak? Klik dulu. Nah, cek speknya sesuai nggak? Kalau sesuai lapor ke yang pemegang kertas. Sesuai semua. Ada yang nggak sesuai. Kalau nggak ada yang nggak sesuai, laporkan. Sesuai nggak? Yakin? Oke, sesuai ya. Contoh di sini. RAM 8 GB. Namanya, nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Sesuai namanya? Sesuai. Dan disertakan dengan versi. Versi berapa? Red Hat 9.4. Oke. Kalau udah sesuai, instruksi berikutnya adalah jalankan dan install. Tapi jangan lupa, di situ poin berikutnya ada capture kan? Nah, bantu timnya siapa yang ditunjuk, buka PPT, capture atau screenshot di Windows-nya. Bisa pakai apa? Bisa pakai print screen, bisa pakai snipping tool, taruh, boleh pakai Word ataupun PPT. Yang verifikasi speknya sesuai nggak? Taruh di sana. Ya. Oke, sambil di capture, cara ngejalaninnya cukup pilih konsol. Lalu pilih start now. Silakan, saling bagi tugas. Kalau semuanya gerak, nanti layarnya gerak semua. Yang satu boleh nontonin aja, boleh gitu. Nah, ntar mulai kayak gini. Ayo, bagi tugas. Tugas berikutnya screen capture prosesnya. Bagi tugas, siapa yang mau install. Dan siapa yang meng-capture. File itu nanti dikumpulkan di akhir aja. Nggak perlu dibawa ke PPT depan, nggak. Nanti kalian mendemonstrasikannya pakai layar ini. Belum pernah nyoba kan layar interaktif ini? Nah, klik-kliknya tadi biar ngerasain. Perwakilan nanti masing-masing kelompok boleh pilih 2 orang aja. Satu yang operator klik-klik, satu yang jelaskan. Tadi saya mau verifikasi. Ya, gitu-gitu. Ya. Sebelum udah pernah install, ini pilih apa? Baiknya English. Kalau kamu pakai Indonesia, nanti kemampuan komen teknisnya berbeda. Kita tuh harusnya baiknya English. Ya. Oke, English. Nah, ini US aja standarnya. Habis itu continue. Oke. Nanti kita ditampilkan ke laman summary installation. Sama ya? Nah, cukup selesaikan yang ada tanda seru. Contoh ini pertama, destination di mana? Biasanya di down doang boleh. Down aja langsung ya. Oke. Sampai tanda serunya hilang. Oh, selesai. Nah, silakan berlomba-lomba ya. Siapa yang selesai duluan? Oh, udah. Malah saya kalah kayak ini. Apa bareng kita? Oh, bareng. Good. Yang kelompok 2. Ayo, masih konfigur. Mulai ke balap nih kelompok 2 nih. Oke, jangan lupa apa? Capture. Di poin instruksi LKPD hanya sampai dengan capture proses. Jadi nggak perlu sampai selesai. Karena kan proses ini nunggu tinggal selesai reboot doang kan? Nah, sampai sini Kak kasih waktu 1 menit untuk menyiapkan paparannya. Dari awal login sampai dengan proses ini. Ayo. Jadi 1 menit siap-siap, tunjuk masing-masing kelompok, kandidat terbaiknya akan maju. Ntar kita switch. Dari mulai login sampai dengan proses ini. Kelompok 1, kelompok 2 switch.
siapa yang lebih dulu memaparkan proses yang diminta instruksi dari LKPD. Oke, sweet yang tadi belakang udah, yang depan belum sweet ya. Nah, sekarang set kedua, biar agak dramatisir. Ya, kalah. Silakan kandidatnya maju. Bawa LKPD-nya, kenalin siapa aja teman-temannya. Kita simak kelompok 1 ya. Oke, buruan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada siapa aja kelompok 1? Ada Malika, ada Bima, ada Rafli, ada Rizky, Wildan, Fakih, Askar, Sabta, Magida. Oke, lanjut. Oke, berhasil login. Selanjutnya apa? Berarti di proses ini melakukan cek spek ya? Oke, selanjutnya apa? Coba linknya gimana? Oke. Apa yang kamu lakukan di sini tadi? Silakan jelaskan. Apa yang pertama? Pilih bahasa. Ada pertanyaan? Kelompok 2? Gak ada pertanyaan. Oke, saya nanya. Tadi kamu kelihatannya pas harusnya ngalir aja nggak apa-apa. Satu pertanyaan. Bagaimana caranya saya bisa atau kita bisa melihat spesifikasi dari penggunaan disk, berapa besaran disknya? Coba tunjukin. Ada di? Awalnya di sebelah kanan ini. Oke. Ada di mana hard disknya? Berapa size-nya? Tadi pertanyaannya? Berapa? 32. Oh, gitu ya jawabannya ya. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Lanjut. Kelompok 1 terlihat kurang percaya diri. Kelompok 2 kalau bisa lebih baik. Siapa perwakilannya? Boleh maju. Ayo. Waktunya hanya 5 menit untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin menjelaskan caranya membuat SM pada kelompok. Pertama, kita lebih terlebih dahulu menggunakan user 02. Passwordnya Remnya pindah ke Promox UV Authentication Server. Terus bacanya bahasa Inggris. Oke. Oh, berhasil. Lanjut. Menunya apa? Konsol. Oke. Oke, ini apa yang kamu lakukan? Pertama memilih bahasanya terlebih dahulu. Oke. Menggunakan bahasa Inggris. Ya. Basicnya basic Inggrisnya English US. Oke. Boleh duduk aja. Kita dibahas. Oh, root password sama disknya. 3 itu, ya. Tapi bagus untuk kelompok 1 mau kelompok 2 udah sangat maksimal. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, ini kalau diselesaikan tinggal menunggu reboot. Selesai baru bisa diakses. Jelas satu server yang bisa diinstal berbagai layanan. Nah, itu yang juga terjadi di industrial IT, ya. Sebagai bentuk refleksi, silakan buka akun Vclass dulu. Kita refleksi dulu pekerjaan hari ini. Oke, login akunnya. Akunnya tahu nggak? Oke, login, cari, masuk ke LMS kelas 11 TKJ. Finish dan submit. Masuk ke penghujung, kita kesimpulan. Jadi 4 poin yang sudah kita bahas. Yang pertama tentang Linux Enterprise. Berarti Linux Enterprise kita bisa pelajari di sini. Dia adalah distro Linux yang cocok untuk kebutuhan industri IT hari ini. Karena disertai dengan dukungan berapa? 24 kali 7.
Berarti setiap waktu diperhatikan. Poin kedua, RHEL adalah salah satu distro Linux yang populer sebagai Linux Enterprise yang banyak digunakan dalam kalangan bisnis. Jadi, kita belajar RHEL sangat make sense dan sangat oke karena hari ini kekinian IT masih pakai RHEL. Yang ketiga, teknologi virtualisasi adalah solusi untuk membuat banyak server VM atau logic dengan satu server aja untuk mengefisiensikan perangkat. Dan yang terakhir, Proxmox adalah salah satu dari teknologi virtualisasi yang dimana dia masuk dalam kategori hypervisor tipe 1 yang dapat digunakan untuk install VM. Itu kesimpulan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Cukup. Saya sebagai guru untuk menyampaikan materi hari ini mengapresiasi semuanya karena sudah maksimal mempelajari materi yang berjudul apa tadi? Linux Enterprise Red Hat pada lingkungan virtualisasi. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu ini dengan baik, bisa dikembangkan lagi karena masih banyak fitur yang belum diulik, terutama di aplikasi Proxmox. Gitu ya. Masuk ke slide yang sangat disukai orang banyak. Ya, slide thank you. Berarti kita sudah ada di penghujung kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini. Sekali lagi, semoga materi yang sudah kita pelajari itu bermanfaat untuk semuanya. Khususnya buat saya pribadi, untuk bisa dikembangkan lagi agar lebih baik dan dikembangkan lagi untuk di-share ke teman-teman yang lain. Ya. Nah, materi berikutnya, di pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke teknologi yang lebih canggih. Yaitu, tadi di awal sempat dibahas. Apa teknologi di atas virtualisasi? Masih ingat nggak? Good, kamu. Ada teknologi container. Itu yang lebih hype hari ini. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.